Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Restandi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kesempatan kali ini, saya akan presentasikan sedikit banyak dari artikel yang saya akan ikutkan pada Call Paper di acara yang diselenggarakan oleh Jurnal PGSD. Baik, untuk pertama kali, judul yang saya angkat adalah pembelajaran kombinasi daring dan luring yang dilaksanakan di TK Aba Kedong Sri, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang selama pandemi COVID-19. Ya, ini judul yang saya ambil dari beberapa kali pengamatan di beberapa sekolah juga, termasuk jenjang-jenjang di atasnya seperti SD dan juga SMP, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk melakukan pengamatan di lingkungan TK Aba Kedong Sri Kecamatan Tembelang karena saya sudah melakukan di pengamatan juga berobservasi di SD dan juga MTS Muhammadiyah. Kemudian hasil dari pada pengamatan itu menunjukkan yang tidak terlalu jauh rentan dampak dan juga tantangannya. Jadi kemudian saya menjadi tertantang dan juga penasaran bagaimana di jenjang paling bawah pada saat pendidikan. Yang kemudian selanjutnya adalah pendahuluan. Sebagai penulis dan juga peneliti, saya sadar betul bahwa tema yang saya angkat ini berasal daripada permasalahan di realita bahwa tahun 2019 tepatnya tanggal 2 Maret kasus pertama COVID-19 ditemukan, dan secara tegas pemerintah Indonesia memberlakukan lockdown, social distancing, juga penutupan pusat-pusat seperti pendidikan, perbelanjaan, sekolah, fasilitas umum, dan juga tempat wisata. Ini sebagai salah satu langkah pencegahan pemerintah untuk memberantas dan juga memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, seperti kita ketahui, penyebarannya sangat cepat. Virus yang merambat melalui udara ini menyerang sistem pernafasan yang pada dasarnya kita semua manusia pasti menghirup udara setiap hari. Salah satu dampak yang terbesar dengan adanya virus ini tentu saja dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga sangat mengalami dampaknya, tidak terkecuali sekolah TK Aba sebagai salah satu sekolah, maksud saya, di jenjang pendidikan paling rendah. Kemudian sekolah ini saya pilih karena dekat dengan rumah saya tentu saja, dan juga bisa saya jangkau, dalam artian saya bisa melakukan penelitian saya secara langsung dengan datang ke sekolah, dengan melakukan pengamatan di sekolahnya, dengan melakukan wawancara kepada para guru dan juga staf-stafnya yang berada di sekolah. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melakukan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini akan lebih menggali lebih dalam lagi realita yang berada di sosial, kemudian menganalisis, memperinci, memperdalam juga masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah TK Aba Kedong Sri, mengungkap fakta-fakta baru atau membuktikan hipotesis yang sebelumnya supaya diungkap dengan lebih jelas dan juga lebih rinci. Kemudian selanjutnya adalah hasil pembahasan. Setelah melakukan pengamatan kurang lebih 2-3 hari, itu ada di sana juga melakukan wawancara. Ada 5 poin penting yang peneliti sekaligus penulis dapatkan yang kemudian dijabarkan dalam artikel ini. Nomor 1 adalah pembelajaran kombinasi. Jadi karena keterbatasan dari segi teknologi dan juga alat media komunikasi, juga sinyal tentunya yang dimiliki oleh para orang tua untuk bisa diakses anak-anaknya hingga mengikuti pembelajaran itu sangat terbatas sekali. Kurang dari 50% siswa di kelas yang memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran online. Maka dari itu sekolah secara tegas dan juga secara
tepat memutuskan bahwa kita sekolah TK atau Gedung Sari akan melaksanakan pembelajaran kombinasi luring dan juga daring. Jadi dalam 1 minggu ini pembelajaran daringnya dilakukan ambil contoh saja itu 3-4 kali. Kemudian sisanya ada pembelajaran luring. Ini harinya kondisional ditentukan oleh para guru dan juga kesepakatan daripada wali murid dan juga siswanya. Jadi ini tidak bisa ditentukan oleh contoh hari Senin. Selalu hari Senin itu juga tidak. Jadi ini dilakukan secara kondisional. Kemudian untuk pembelajaran luring bagi para siswa yang tidak memiliki kemampuan dalam hal alat media komunikasi, gadget, handphone, dan sebagainya, maka para guru ini akan mengusahakan dengan mendatangi masing-masing rumah dari para siswanya untuk menyalurkan informasi, memberikan pengajaran yang terkait dengan yang dilaksanakan melalui pembelajaran media luring yang siswa-siswa yang tidak memiliki kemampuan ini tidak bisa mengikuti. Jadi biasanya para guru ini mendatangi tidak setiap minggu, hanya mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali tergantung kondisi juga, karena lebih dari 50% itu artinya sangat banyak, dan dari total 25 siswa yang tergabung di dalam TKA, TK dan juga PAUD. Kemudian poin selanjutnya adalah strategi efektif yang diterapkan. Jadi strategi efektif yang diterapkan oleh para guru di sekolah ini mengingat bahwa banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang harus dilalui, maksud saya, menyadari bahwa kita tidak bisa langsung menerapkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Kalau misalnya di kelas-kelas offline ini ada batasan-batasan, bukan batasan, ada tujuan yang harus dicapai. Kemudian para guru ini dengan melihat bahwa kondisi seperti ini, para guru lebih mentargetkan bahwa siswa ini akan lebih nyaman saja belajar. Artinya mereka tidak tertekan lagi karena banyak daripada siswanya yang dilakukan oleh orang tuanya bahwa mengalami hal-hal seperti malas belajar. Mereka malas karena mereka tidak memiliki teman belajar itu ketika belajar di rumah. Mereka lebih suka bermain, lebih tepatnya, karena memang banyak sekali siswa yang akhirnya mengikuti pembelajaran online ini tidak sepenuhnya semangatnya ini terpacu gitu. Artinya mereka lebih cenderung orang tuanya yang mengerjakannya.